Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam renungan Prapaskah pada hari ini, kita akan bersama melihat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara pernah curhat? Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah melakukannya. Dan kita melakukan curhat itu ketika kita menghadapi pergumulan atau kita mengalami masalah. Akan tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kepada siapa kita melakukannya, kita curhat. Kalau orangnya adalah orang yang tidak kita kenal, tentu saja kita tidak mau melakukannya. Atau kalaupun kita kenal orangnya tetapi kita ragu dengan integritas atau kapabilitasnya, maka kita pun tidak mau melakukannya. Nah, salah satu pribadi yang bisa kita jadikan tempat untuk curhat adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa? Karena tentu saja kita mengenalnya. Dan ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bersimpati kepada kita. Tadi dalam ayat dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan ini mencakup semua kelemahan yang kita miliki. Dan kita jujur, ada begitu banyak kelemahan yang ada pada diri kita. Kita memiliki kelemahan pikiran, hati, jiwa, perasaan, emosi, dan tubuh kita. Jadi tidak ada di antara kita yang kuat terus-menerus. Nah, penulis surat Ibrani memberitahu kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Imam Agung kita, adalah pribadi yang bersimpati dengan keadaan kita. Mengapa? Karena alasannya jelas. Dia adalah pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, di dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga orang-orang yang lemah bisa datang kepadanya dan tahu bahwa mereka akan dimengerti dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang pernah mengalami apa yang kita alami. Nah, di dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus mengalami begitu banyak peristiwa atau kejadian yang dialami oleh manusia pada umumnya. Misalnya penderitaan, kedukaan, bahkan godaan dan pencobaan. Nah, karena itu Tuhan Yesus tahu betapa beratnya keadaan yang kita hadapi. Dia tahu betapa beratnya hari-hari yang kita lewati ketika menghadapi godaan dan pencobaan. Dia tahu bagaimana melewati hari-hari yang penuh dengan kedukaan. Jadi dia tahu karena dia pernah mengalaminya. Yang ketiga, Tuhan kita Yesus Kristus mengalami apa yang kita alami, tetapi dia tidak berdosa. Nah, Tuhan Yesus bersimpati dengan kita karena dia menjelma menjadi manusia, sama seperti kita. Dia mengerti apa yang kita alami karena dia pernah mengalaminya. Tapi kita membutuhkan lebih dari sekedar perasaan simpati atau pengertian. Kita membutuhkan pertolongan. Nah, sungguh luar biasa karena kita mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bertahan terhadap apa yang mengalahkan kita. Dia menolak di mana kita menyerah. Dia berhasil di tempat-tempat di mana kita seringkali gagal. Rekam jejaknya menyebutkan bahwa dia tidak bercacat. Dia menghadapi apa yang kita hadapi tanpa ada kesalahan di dalam pikiran, perkataan, atau tindakan. Dia melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan pertolongan pada saat kita membutuhkan. Setiap kali dia melawan godaan, dia melawan untuk kita. Setiap kemenangan atas dosa dicapai, itu pun bagi kita. Dia mengalahkan dosa supaya dengan kekuatannya kita memiliki harapan dan bisa mengalahkannya juga. Simpatinya dan kemenangannya sama-sama menyebabkan kita berlari kepadanya pada saat kita membutuhkan. Yang keempat, yang terakhir, ketika kita datang kepada Yesus, maka dia akan menemui dan menolong kita dengan belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Oleh karena pengertian, simpati, dan kemenangan Yesus, maka kita bisa yakin bahwa ketika kita datang kepadanya, kita akan mendapatkan pertolongan yang kita butuhkan dengan cara yang tepat dan pada waktu
yang tepat. Nah, ini berarti apapun yang kita hadapi, sesulit apapun situasi yang kita alami, dan walaupun kita berulang kali lemah dan gagal, Allah menyediakan pertolongan atau harapan bagi kita, karena kita memiliki imam besar yang mengerti keadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan membaca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 berulang kali, maka kita akan terus diingatkan supaya kita tidak perlu takut, karena juru selamat kita berhati lembut, dan kita tidak perlu berkecil hati, karena Dia memiliki apa yang kita perlukan untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.